Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa diduga tengah asyik bermain, seorang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas tersengat listrik. Korban tewas karena tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat asyik bermain TikTok. Momen Dina Afriani, pelajar 14 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tersengat listrik saat asyik bermain TikTok terekam video amatir warga. Korban yang tengah asyik bermain bersama teman-temannya tak sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Akibatnya korban tewas di lokasi dan rekannya yang berusaha menolong alami luka-luka. Informasinya sedang bermain TikTok atau selfie di rumah saksi ya, di lantai 3. Kemudian tiba-tiba korban menyentuh aliran listrik yang dekat tembok lantai 3. Kemudian dalam waktu kebakar dan mengakibatkan meninggal dunia. Kejadian ini ada 2 korban, yang pertama korban utama, yang kedua di temannya itu saksi, dia korban cuma luka sedikit. Guna kepentingan penyelidikan, petugas yang datang ke lokasi langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi untuk diotopsi. Sedangkan 1 korban lainnya yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Pran Riodo, Ketua RT 07 Wanajaya, untuk membahas lebih lanjut terkait korban tewas akibat tangannya menyentuh kabel listrik tegangan tinggi saat bermain TikTok. Selamat sore Pak Pran. Selamat sore. Ya Pak Pran, ini kami ingin konfirmasi, warga Anda yang meninggal dunia tersengat listrik ini benar saat itu tengah bermain TikTok? Ya, benar, warga saya yang menjadi korban tersengat listrik. Cuman untuk penyebabnya masih dalam proses penyelidikan, Bapak. Kronologisnya seperti apa pada saat itu? Apakah tempat bermain di sekitar kabel ini memang sering menjadi tempat bermain dari korban? Sebetulnya bukan tempat bermain ya. Jadi di lantai 3 itu memang kondisi rumah yang sedang direnovasi. Gitu. Jadi bukan tempat bermain. Kebetulan kan memang bermain ke tempat temannya. Cuman di lantai 3 juga kondisinya itu memang belum selesai gitu. Baik, bagaimana kesaksian atau cerita dari pemilik rumah, Pak, untuk kronologisnya? Dari pemilik rumah sendiri belum memberikan keterangan banyak terkait dengan kronologisnya, karena kondisinya yang punya rumah sendiri juga masih shock seperti itu. Semalam kita juga ketemu di Kapolsek Cikarang Barat, cuman belum bisa memberikan keterangan banyak. Baik, untuk dari warga Anda yang menjadi korban ini, Pak, bisa diceritakan sosoknya seperti apa, Pak? Selama ini apakah memang sering bermain dengan warga sekitar dan juga sering aktif begitu di luar, Pak? Ya, jadi kalau misalnya boleh saya sampaikan gitu, kebetulan kan yang si korban ini kan teman dari anak saya juga, pantaran dengan anak saya gitu. Memang ya dengan tipikal periang gitu. Dia suka kemana-mana gitu. Di lingkungan juga termasuk aktif. Seperti itu. Baik, lalu untuk saat ini bagaimana, Pak, kondisi rumah sendiri? Apakah masih dipasang garis polisi atau seperti apa keterangan dari pihak kepolisian? Kalau kemarin kita ketika setelah evakuasi tidak ada polis lain ya. Di sana. Ketika sudah kita evakuasi ke sana, ketika saya datang, korban masih ada di lokasi. Begitu selesai, saya menyaksikan, kemudian ditutup, terus kemudian dievakuasi sama teman-teman rescue sama PMI. Baik, mohon maaf, berarti belum bisa dikonfirmasi apakah korban ini bermain TikTok atau sedang melakukan kegiatan apa begitu ya? Belum. Jadi kalau untuk informasi yang sudah beredar, ada yang informasinya bermain TikTok, segala macam, kita belum mendapatkan informasi sepenuhnya. Karena temannya sendiri sampai sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Cibitung Medika. Tapi baik, ada korban lagi ya, Pak ya? Temannya. Korban luka, Pak? Iya, korban luka. Bagaimana keadaannya, Pak, hingga saat ini? Kalau informasi semalam, tetangga yang ke sana masih belum bisa dimintai keterangan.
Oke, sepengetahuan Anda, Pak Pran sebagai Ketua RT, mengapa sampai ada informasi dugaan bahwa korban tengah bermain TikTok pada saat itu? Apakah ada video yang merekam korban pada saat itu atau bagaimana? Kalau video kita juga belum menyaksikan ya adanya bukti telah bermain TikTok atau bersuah foto di sana gitu. Cuman saat itu saya ke TKP itu sudah menemukan kondisi korban meninggal gitu dalam keadaan luka terbakar. Baik, Pak, kalau kita melihat dari video yang tersebar begitu, Kak, ini kan banyak sekali kabel-kabel listrik memang yang terlihat dekat sekali dengan perumahan begitu. Apakah dengan kejadian ini ada langkah lain atau kebijakan lain mengenai kabel-kabel listrik tersebut, Pak? Iya Bu, jadi kita lebih banyak untuk memberikan sosialisasi terhadap anak-anak. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan PLN atau pihak-pihak terkait untuk bisa lebih hati-hati gitu. Apalagi kalau anak-anak kita kan sekarang juga kalau berdasarkan isu yang beredar kan sedang bermain foto segala macam gitu. Meskipun kita juga belum dapat keterangan resmi, namun kita nggak kurang-kurang untuk memberikan sosialisasi tersebut. Koordinasi dengan pihak PLN mungkin sudah ada, Pak Pran, karena kita lihat ini kabelnya kalau Cukup kita dekat lihat di ya? gambarnya bukan dekat lagi tapi sudah bersentuhan dengan dinding rumah tersebut. Ini instalasi baru atau bagaimana sebenarnya, Pak Pran? Kalau perumahannya kan itu saya nggak tahu persis ya. Cuman kalau saya melihat lantai 3 itu dengan kabelnya itu memang terlalu dekat. Makanya saya juga gimana? Secara teknis sih memang ya kurang safety. Baik, apakah sudah pernah menegur pemilik rumah, Pak, terkait ini, Pak? Oh belum. Belum. Dan bangunan yang didirikan sendiri pun yang Anda tadi bilang masih dalam proses pembangunan, apakah sudah izin begitu dengan merenovasi kabel listriknya? Kita belum dapat informasi itu. Koordinasi dengan pihak PLN ada, Pak, sejauh ini? Semalam ada informasi dari PL. Kebetulan kemarin pas saya ke sana sore itu juga udah ketemu, cuman masih sudah dalam kondisi padam. Tapi kalau untuk saat ini kita belum tahu lagi. Tapi hasil informasi dari PLN seperti apa? Apakah memang ada kabel yang longgar begitu atau bagaimana? Kalau berdasarkan yang saya lihat itu memang kabelnya memang kabel terbuka gitu. Baik. Sudah diperiksa oleh pihak PLN begitu ya, Pak ya? Ya mestinya sudah. Baik, dan apakah memang aturan yang betul itu seperti itu, Pak? Ukuran aman dekat dengan perumahan untuk kabel listrik? Atau ada kelalaian yang Anda lihat di situ? Sebenarnya kalau untuk menjawab ukuran kabel dengan jarak perumahan itu kita nggak punya kapasitas untuk itu ya. Tapi kalau misalnya bicara safety, ini sesuai dengan apa yang saya ketahui harusnya ya agak terlalu jauh gitu. Cuman kalau untuk berapa standarnya kita nggak mengetahui itu. Pak, apakah Anda mendengar informasi dari pihak PLN? Apakah ingin merapikan kabel tersebut atau mungkin ada perubahan tata letak begitu? Belum dapat informasi. Ada rencana ingin mendiskusikannya dengan PLN, Pak? Karena terlihat cukup bahaya sekali. Sebenarnya kalau untuk diskus dengan PLN harusnya ada. Ya mungkin kita nanti ya rencana ada pertemuan juga dari pihak kelurahan di lokasi TKP gitu. Baik. Semoga ada evaluasi dari semua pihak dengan kejadian ini. Terima kasih Pak Pran Riono untuk informasinya bersama kami. Selamat sore.